Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Kelompok kami beranggotakan Mas Ria Kumala, Lisa Ariyanti, Fendi Wahyu, Iko Rahma, dan Tiara Puspita. Pertama-tama masalah pengangguran. Pengertian pengangguran. Pengangguran adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak aktif mencari pekerjaan. Lalu ada jenis-jenis pengangguran. Berdasarkan penyebabnya, pengangguran dibedakan menjadi 7, yaitu yang pertama, pengangguran friksional. Sifatnya sementara, disebabkan oleh waktu, informasi, dan kondisi geografis antara pelamar dengan pembuka lamaran pekerjaan. Ini terjadi karena pelamar kerja tidak mampu memenuhi syarat yang dibutuhkan oleh pembuka lamaran kerja. Pengangguran konjungtural. Pengangguran yang disebabkan oleh naik turunnya siklus ekonomi. 3. Pengangguran struktural. Pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi yang dalam jangka panjang. 4. Pengangguran musiman. Keadaan menganggur yang disebabkan oleh fluktuasi ekonomi jangka pendek yang menyebabkan tenaga kerja untuk menganggur. 5. Pengangguran psikikal. Pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi, sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja. 6. Pengangguran teknologi. Pengangguran yang disebabkan adanya perubahan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Pengangguran siklus. Pengangguran yang diakibatkan oleh menurunnya kegiatan perekonomian karena terjadi resesi. Selanjutnya adalah jenis-jenis pengangguran berdasarkan cirinya. Yang pertama adalah pengangguran terbuka. Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertumbuhan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Yang kedua, pengangguran tersembunyi. Di banyak negara berkembang, seringkali didapati bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya. Diperlukan supaya ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. Dan yang ketiga adalah pengangguran bermusim. Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan, penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pengangguran seperti ini digolongkan sebagai pengangguran bermusim. Yang keempat adalah setengah menganggur. Di negara-negara berkembang, penghijrahan atau migrasi dari desa ke kota adalah sangat pesat. Sebagai akibatnya, tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagiannya menjadi penganggur sepenuh waktu. Di samping itu, ada pula yang tidak menganggur, tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu, dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang normal. Mereka mungkin hanya bekerja 1 hingga 2 hari seminggu, atau 1 hingga 4 jam sehari. Pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja seperti ini dapat digolongkan sebagai setengah menganggur. Dan selanjutnya adalah akibat pengangguran. Akibat pengangguran ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu bagi perekonomian Indonesia dan yang kedua bagi masyarakat. Yang pertama adalah bagi perekonomian Indonesia. Yang pertama, penurunan pendapatan per kapita. Yang kedua, penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak. Yang ketiga, meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah. Dan yang kedua, akibat pengangguran bagi masyarakat. Yang pertama, menjadi beban psikologis dan psikis, dan yang kedua, dapat menghilangkan keterampilan karena tidak pernah dipakai untuk bekerja, dan yang ketiga, menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik, seperti meningkatnya tindak kriminalitas. Tujuan kebijakan pemerintah. Tujuan bersifat ekonomi. 1. Meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. 2. Memperbaiki pembagian pendapatan. 3. Menyediakan lowongan pekerjaan. Tujuan bersifat sosial dan politik. Yang pertama, meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga.
2. Menghindari masalah kejahatan. 3. Mewujudkan kestabilan politik. Yang selanjutnya masalah inflasi dan kebijakan pemerintah. Pengertian inflasi. Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus. Tujuan jangka panjang pemerintah adalah menjaga agar tingkat inflasi yang berlaku berada pada tingkat yang sangat rendah. Tingkat inflasi 0% bukanlah tujuan utama kebijakan pemerintah karena itu sukar untuk dicapai. Yang paling penting untuk diusahakan adalah menjaga agar tingkat inflasi tetap rendah. Jenis-jenis inflasi. Inflasi berdasarkan sumber atau penyebabnya. Yang pertama, inflasi tarikan permintaan. Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat. Yang kedua, inflasi desakan biaya. Inflasi desakan biaya adalah masalah kenaikan harga-harga dalam perekonomian yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi sebagai akibat kenaikan harga bahan mentah atau kenaikan upah. Yang ketiga, inflasi diimport. Inflasi yang diimport atau imported inflation merupakan kenaikan harga yang sangat dipengaruhi oleh tingkat harga yang terjadi pada barang-barang yang diimport. Jenis-jenis inflasi yang selanjutnya. Yang pertama, inflasi merayap. Inflasi merayap adalah proses kenaikan harga-harga yang lambat jalannya. Yang kedua, inflasi sedang. Di negara-negara berkembang, ada kalanya tingkat inflasi tidak mudah dikendalikan. Yang ketiga, hiperinflasi. Hiperinflasi adalah proses kenaikan harga-harga yang sangat cepat, yang menyebabkan tingkat harga menjadi 2 atau beberapa kali lipat dalam masa yang singkat. Yang selanjutnya yaitu efek dari inflasi. Dampak negatif dari efek tersebut, yang pertama, inflasi akan menurunkan pendapat real orang-orang yang berpendapat tetap. Yang kedua, inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Yang ketiga, memperburuk pembagian kekayaan. Dan dampak positif dari efek tersebut, yang pertama, masyarakat akan lebih selektif dalam mengkonsumsi produksi, akan diusahakan seefisien mungkin, dan konsumtifin dapat ditekan. Yang kedua, inflasi yang berkepanjangan dapat menumbuhkan industri kecil dalam negeri menjadi semakin dipercaya dan tangguh. Masalah inflasi dan kebijakan pemerintah. Untuk menjaga kestabilan ekonomi, pemerintah perlu menjalankan kebijakan menurunkan tingkat inflasi tersebut ke tingkat yang asal, 5% atau kurang. Dalam bagian ini akan diterangkan bagaimana kebijakan fiskal dan kebijakan moneter digunakan untuk mengatasi masalah inflasi yang telah mencapai tingkat yang tinggi tersebut. Analisis yang digunakan akan menggunakan pendekatan Y sama dengan AE dan pendekatan analisis AD kurangi AS. Untuk meningkatkan keefektifan kebijakan pemerintah, masing-masing institusi di atas perlu menjalankan hal berikut. 1. Untuk mengatasi pengangguran, Bank Sentral perlu menurunkan suku bunga dan Kementerian Keuangan menambah pengeluaran pemerintah yang dapat diikuti pula dengan pengurangan pajak. Langkah tersebut akan menyebabkan kenaikan dalam pengeluaran agregat sebagai akibat kenaikan investasi, kenaikan pengeluaran pemerintah, dan kenaikan pengeluaran rumah tangga atau konsumsi. 2. Untuk mengatasi inflasi, tindakan yang perlu dijalankan Bank Sentral adalah mengurangi penawaran uang dan menaikkan suku bunga. Kebijakan moneter ini akan mengurangi investasi dan pengeluaran rumah tangga atau konsumsi. Seterusnya, Kementerian Keuangan perlu pula mengurangi pengeluaran dan menaikkan pajak individu dan perusahaan. Langkah tersebut dapat mengurangi pengeluaran rumah tangga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Silakan jika ada yang tanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.